kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Tuhan beri kami kesempatan ada lagi dalam persekutuan ibadah yang terjadi di Mezbah Tuhan Air Hidup di sini. Kami telah memuji dan meninggikan nama-Mu dalam ibadah ini. Kami juga rindu sekarang Tuhan hadir dan bicara bagi kami. Katakan isi hati-Mu bagi kami lewat kebenaran firman-Mu. Supaya kami yang lemah jadi kuat, yang berputus asa berpengharapan, yang sakit jadi sembuh. Yang mengalami jalan buntu dibukanya jalan bagi kami. Supaya kami pulang dengan bawa berkat dari firman ini. Mari persiapkan hati kami, pendengaran kami, pikiran, perasaan kami. Persiapkan hamba juga yang menyampaikan dalam pengudusan-Mu dan pengurapan hikmat-Mu. Roh Kudus berkarya sepanjang pemberitaan firman ini dari awal, pertengahan hingga selesai. Kami semua terberkati, baik hamba yang menyampaikan, bahkan sidang jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Kami semua terberkati dari firman ini. Mari berbicara bagi kami, sebab kami siap menyambutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan itu, kami berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom. Saya bersyukur perkenanan Tuhan hari ini ada lagi berjumpa dengan saudara-saudara seiman di tempat ini. Terima kasih untuk Tuhan yang punya pelayanan, yang beri saya kesempatan, tapi juga untuk pengurus PD Air Hidup, Aina, Bapak, dan semua keluarga besar di tempat ini. Mohon maaf sempat mengalami penundaan, karena berapa waktu terakhir ini saya boleh dikatakan tiap minggu ada di luar kota, dan hari ini baru berkesempatan untuk ada di sini. Minggu depan ada lagi berturut-turut, bersambung terus sampai akhir bulan, begitu. Dan saya juga mohon maaf, saya kurang fit dalam pemberitaan hari ini. Saya terganggu batuk, pilek karena di tempat pelayanan berapa tempat itu kena dingin. Kita ada KKR di lapangan sehingga saya kena dingin, embun, sehingga pulang hampir satu minggu lebih kena batuk pilek. Tapi puji Tuhan, selagi suara masih didengar, saya tidak beralasan untuk tidak memberitakan firman Tuhan. Saya selalu siap dalam segala kondisi, baik atau tidak baik waktunya. Saudara, saya mengajak kita buka satu bagian firman Allah yang terpilih dari pertama Tesalonika pasal yang ke-5, satu ayat yang tidak asing lagi buat kita. Ayat yang ke-18. Pertama Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Pada hitungan ketiga kita akan membacakannya bersama-sama. Saya jemput sidang jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Pertama Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Kita membacakannya secara bersama-sama pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian, silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Tuhan. Sekali lagi, shalom. Saudara-saudara, kalimat yang sederhana tetapi bermakna dalam. Ya. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratannya bagi jemaat Tuhan di Tesalonika, termasuk juga bagi kita sekarang ini. Bagaimana memiliki hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang boleh dikatakan menyenangkan hati Tuhan. Ini pola hidup yang model seperti ini. Makanya kalimat dia bilang apa? Ya. Itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dikehendaki sama dengan disukai, sama dengan disenangi. Amin, saudara, amin. Ya. Jadi Allah suka, Allah menghendaki, bahkan Allah senang kepada umat Tuhan yang menjalani hidup ini dengan ucapan syukur setiap hari. Gitu. Apapun kondisi hidup yang kita alami, yang kita jalani hari ini,
sikapi itu dengan bersyukur. Ya. Saudara-saudara, ini hal yang kelihatannya sepele, sederhana, tetapi boleh dikatakan sangat sukar untuk dilakukan. Kalaupun dilakukan hanya dalam kondisi-kondisi yang tertentu, dalam hal ini mungkin tanggal muda, habis gajian, orang bersyukurlah. Dalam hal ini mungkin saja orang naik jabatan, naik pangkat, bersyukurlah. Dalam hal ini mungkin orang sehat, bersyukurlah. Karirnya bagus, bisnisnya bagus, oh bersyukurlah. Berprestasi, oh bersyukurlah. Ya. Baru habis menikah, bersyukurlah karena dapat jodoh yang ganteng, yang cantik, orang bersyukur. Baru dapat anak, wah senang sekali, bersyukurlah. Pendeknya orang-orang yang merasa sesuatu yang menyenangkan, menguntungkan, syukur itu ada. Tapi kalau yang kurang menguntungkan, kurang menyenangkan, kurang membanggakan, membahagiakan, jarang orang menyikapi itu dengan bersyukur. Ya. Saudara-saudara, kita akan cari tahu mengapa Tuhan senang kepada orang yang bersyukur. Tentu sekali saudara-saudara, ketika orang bersyukur itu sama dengan memuliakan Tuhan, saudara-saudara. Tapi waktu orang bersungut sama dengan mengecewakan Tuhan. Saudara ingat, perjalanan Israel dari Mesir ke tanah perjanjian Kanaan, bukankah Allah menaruh perhatian yang besar bagi umat itu? Sehingga waktu mereka tidak ada air, sekalipun mereka ada di padang tandus, Alkitab mencatat air bisa ada di sana. Sekalipun mereka tidak punya makanan, karena memang mereka tidak menabur, tetapi Tuhan menyediakan makanan bagi mereka. Sekalipun mereka tidak punya daging, tapi Tuhan menyediakan daging bagi mereka. Namun dalam sejarah mencatat ternyata Israel kurang bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Pada malam tidak ada listrik, tapi Tuhan beri listriknya. Wah, Alkitab bilang pada malam hari ada tiang api. Wow, luar biasa. Mereka tidak ada genset, tidak ada generator, tidak ada PLTD, PLN belum ada waktu itu, tapi malam hari terang benderang. Pada siang hari memang di padang belantara itu, di padang pasir itu kalau siang hari panasnya minta ampun. Tapi Alkitab berkata pada siang hari Allah menyediakan bagi mereka tiang awan. Masih kurangkah Allah menaruh perhatian bagi umatnya? Oh, tidak saudara. Tapi Alkitab juga mencatat ternyata Israel hidup dalam bersungut-sungut. Selalu bersungut, tidak pernah bersyukur. Dan akhirnya di padang itu, di padang tandus itu, di padang belantara padang pasir, ribuan orang menjadi mati. Allah membunuh mereka. Karena ketika mereka bersungut sama dengan menghina Tuhan yang telah melayani dan menaruh perhatian bagi mereka. Maka itu kalimat hari ini Paulus bilang waktu orang bersyukur Allah senang. Karena bersyukur sama dengan memuliakan Allah. Bersyukur sama dengan kita lagi ya memberi pujian kepada Allah. Apapun kenyataan hidup yang kita jalani hari ini, waktu kita sikapi dengan bersyukur, Tuhan sementara senang kepada kita. Amin saudara, amin. Ya, saudara, saya akan menerangkan lebih jauh. Ketika kita bersyukur, Allah senang kepada kita. Allah suka kepada kita. Dan bukan hanya dalam keadaan yang menyenangkan, tetapi Alkitab bilang dalam segala hal. Artinya dalam hal tidak menyenangkan, tidak menguntungkan sekalipun. Hal yang menyakitkan dan merugikan. Dalam kondisi-kondisi kritis. Kondisi-kondisi kekurangan kita. Bagaimana orang bisa bersyukur itu, saudara-saudara? Mari saudara, saya tunjukkan beberapa ayat firman Tuhan yang melandasi
bagaimana kita bisa menjalani hidup ini dengan bersyukur. Perhatikan bersama saya, saudara-saudara. Pada pertama Timotius pasal yang ke-6, anak Tuhan mari baca bagi kita pada ayat yang ke-7. Ayat 6 maksud saya. Memang ibadah itu disertai rasa cukup, memberi keuntungan yang besar. Artinya begini, orang bisa bersyukur sama dengan merasa cukup. Bersyukur itu sama dengan merasa cukup itu. Kalau bersungut karena memang merasa tidak cukup, merasa kurang terus, makanya sungutannya juga terus menerus. Orang bisa bersyukur ini ketika orang ada dalam ibadah dengan Tuhan. Amin, saudara, amin. Ya, kalau malas ibadah, malas bangun relasi dengan Tuhan, tiap hari hanya ngomel terus, marah-marah terus, sungut terus. Tapi orang yang selalu duduk di hadirat Tuhan, membangun relasi yang baik dengan Tuhan, hidupnya akan melimpah dengan ucapan syukur. Amin, kok. Ya, saudara. Waktu kita duduk dalam persekutuan dengan Allah, Allah akan mengubah hati kita yang tadinya merasa kurang terus, hati kita yang mengeluh terus itu. Allah akan mengubah hati kita. Ibadah itu akan disertai dengan rasa cukup, rasa syukur. Hanya ada dalam ibadah, saudara. Ibadah menjadikan kita orang-orang berkecukupan. Ibadah membuat kita menjadi orang-orang yang selalu mengucap syukur hanya dengan ibadah. Hanya dengan persekutuan dengan Tuhan. Duduk di hadirat Tuhan. Saudara-saudara ingat Yesus memberi makan 5.000 orang itu. Yesus bilang sebelum kamu dikasih roti dan ikan, semua harus disuruh untuk duduk di atas rumput itu. Duduk di rumput itu, harus duduk. Sebelum mereka dikasih roti untuk puas dan makan sampai kenyang, bahkan lebih 12 bakul, syaratnya mereka disuruh duduk. Saudara bisa periksa dalam Yesus memberi makan 5.000 orang, di Matius juga mencatat, Markus juga mencatat, Lukas juga mencatat. Ya. Syaratnya, saudara, suruh mereka duduk. Ketika mereka duduk, baru roti datang. Roti yang tadinya cuma 5, ikan yang tadi cuma 2. Waktu mereka duduk bersama-sama sesuai amanat atau perintah Yesus, mereka terima yang tadinya sedikit, sekarang mereka terima makan cukup, bahkan sampai kenyang, bahkan lebih, saudara-saudara. Ya. Duduk itu berbicara tentang simbol persekutuan dengan Allah. Amin, saudara, amin. Ya. Kalau orang jarang duduk dengan Tuhan, kita akan lihat betapa gelisahnya dan takutnya, cemasnya menjalani hidup hari-hari ini. Dan banyak orang hari ini begitu stres menjalani hidup. Tapi kalau duduk bersama Tuhan, saudara, sesuai yang saya singgung, cerita Alkitab tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, belum terhitung perempuan dan anak-anak, hanya dengan modal 5 roti 2 ikan. Kelihatannya sedikit, bahkan masih jauh dari cukup. Tapi waktu mereka duduk sesuai perintah Tuhan, Yesus menyuruh para murid bagi-bagi kasih mereka. Tadi yang sedikit itu jadi cukup, bahkan lebih, saudara. Hanya dengan duduk di kaki Tuhan, saudara. Gajimu berapa hari ini kelihatannya sedikit. Penghasilanmu tidak seberapa. Tapi Tuhan bilang duduk bersama Tuhan, beribadah, bersekutu dengan Tuhan saja. Tuhan bisa berkati yang sedikit itu. Jadi cukup memenuhi kebutuhan saudara-saudaramu. Dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu, kebutuhanmu sebulan. Saudara-saudara, Allah bekerja di luar dari akal manusia. Hari ini keluhan di mana-mana. Ya. Bahkan orang yang gaji besar saja masih korupsi hari ini. Tunjangan pemerintah sudah begitu banyak, orang masih ada potensi untuk korupsi, untuk ambil yang bukan bagiannya. Karena ketakutan tidak cukup gajinya. Dengar baik, saya mau bilang hari ini kabar baik bagimu. Waktu engkau duduk bersama Tuhan, waktu engkau beribadah dengan Tuhan,
Tuhan sanggup memberkati yang sedikit padamu. Bahkan engkau bisa mengalami kecukupan, engkau bisa mengucap syukur dengan kondisi yang kelihatannya sedikit. Penghasilanmu, ya, engkau tidak akan jalan hidup ini dengan bersungut, tapi engkau jalani hidup ini dengan bersyukur selalu. Ya. Ada pujian bilang, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Dan seterusnya. Jadi saudara, bersyukur itu selalu, bukan sekali dua kali. Allah senang kepada umat yang bersyukur, bukan bersungut. Dan itu bisa terjadi, syukur itu bisa kita jalani, bisa kita lakukan hanya dengan duduk bersekutu dengan Tuhan, beribadah dengan Tuhan. Disitulah kita mendapatkan yang namanya kecukupan, kepuasan. Jujur hari ini banyak orang tidak merasa cukup, tidak merasa puas. Sudah ada istri mau tambah satu, ada suami mau tambah, ya, karena tidak rasa cukup. Hidup jauh dari Tuhan tidak akan rasa cukup. Gaji sudah ada, gaji pokok sudah ada, tunjangan lagi, ada gaji 13 lagi, ya, tukin lagi, banyak, ya, perhatian pemerintah banyak, ya. Nanti ada THR lagi, saudara, ketika akhir tahun, hari-hari raya selalu ada THR. Itu pun orang mengeluh dan selalu menghalalkan segala cara untuk ambil yang bukan bagiannya. Karena apa? Hidup jauh dari Tuhan, tidak dekatkan diri dengan Tuhan dalam ibadah, dalam persekutuan dengan Tuhan. Maka yang ada adalah ketakutan tidak cukup, mengeluh. Ya. Saudara, hari ini Tuhan ajar kita rahasia besar ini, supaya hidup ini bisa selalu diwarnai dengan ucapan syukur, dan itu adalah bagian tindakan yang membuat Tuhan senang, Tuhan suka. Tuhan bilang hari ini ada di kaki Tuhan. Beribadah dengan Tuhan, ibadah akan mengubah kita yang tadinya suka mengeluh menjadi selalu bersyukur dan bukan bersungut. Amin Bapak Ibu, amin. Ya, itu yang pertama. Jadi jangan malas ibadah, jangan malas bersekutu dengan Tuhan. Ya. Alkitab berkata dalam pertama Timotius pasal 4 ayat yang ke-8, ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup hari ini dan hidup yang akan datang. Ya. Janji apa? Janji keberkatan. Ya. Waktu saudara beribadah dengan Tuhan, Allah jamin hidupmu hari ini, Allah cukupkan kebutuhanmu hari ini. Bahkan kebutuhan yang akan datang pun Allah sudah siapkan. Tergantung kesetiaanmu ibadah dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Masakan Allah lalai menepati janjinya? 2 Petrus 3:9 dia bilang, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Asal saja engkau tekun dengan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, ya, kekuranganmu masa Tuhan tidak perhatikan dan cukupkan, sediakan. Asal hidup dekat dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana orang bisa merasa cukup dan bersyukur menjalani hidup ini. Kita maju pada hal yang kedua. Pertama Timotius pasal 6 tadi, ayat yang ke-7. Harus ada prinsip ini, sebab kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia waktu kita datang, waktu kita lahir. Dan orang lahir itu, abah yang baru lahir itu, dia tidak bawa mobil, dia tidak bawa HP Android, dia tidak bawa buku rekening apa itu, semua tidak ada itu, ya. Tidak bawa emas keluar dari rahim ibu, bukan, tidak ada, semua keluar dengan tangan kosong. Begitu. Waktu pulang pun tangan kosong, tidak bawa apa-apa keluar dari dunia. Ya. Waktu jiwa kita keluar dari tubuh ini, tubuh daging kembali ke tanah, jiwa kembali kepada sang pemilik kehidupan. Tidak bawa apa-apa keluar dari dunia juga. Sekalipun ada, berapa waktu kemarin ada viral, ya, di daerah Rote tidak salah, ada penguburan, ya. Jenazah dikuburkan sama-sama dengan sepeda motornya. Ya.
Ada salah satu kuburan di Kota Kupang ini, di kompleks kuburan Cina juga ada. Ya, itu kuburan begitu besar seperti rumah. Saya coba tanya warga di situ, kenapa kuburan ini model begini besar? Dia bilang, ada seseorang yang dikubur di situ dengan mobilnya. Makanya kuburannya digali besar-besar, karena dia masuk, jenazah itu dimasukkan sama-sama dengan mobil. Ya. Wah, orang sombong dari waktu masih hidup, mati pun masih bawa gaya sombongnya. Dia kira dengan bawa mobil masuk dalam lubang, dia akan setir mobil sendiri menghadap Tuhan, begitu. Saudara-saudara, ya, saya mau bilang hari ini tidak bawa apa-apa waktu datang, pulang pun tidak bawa apa-apa. Kalau ini selalu teringat di dalam hati manusia, setiap pribadi, saya yakin orang tidak akan hidup dengan keserakahan, orang tidak akan hidup dengan ketamakan, orang tidak akan menghalalkan segala cara untuk mengambil yang bukan bagiannya. Karena mau ambil berapa banyak pun, waktu engkau mati engkau tidak bawa apa-apa juga, engkau kasih tinggal semua. Amin. Begitu. Kalau itu pemikiran dan perenungan itu ada dalam hidup setiap pribadi manusia, saya yakin orang akan bilang begini. Ayat yang ke-8 dari 1 Timotius 6, dia bilang apa di situ? Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Artinya begini, dia belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada dirinya. Dia tidak akan memaksakan diri menjangkau yang dia tidak bisa jangkau. Kalau sudah tidak bisa jangkau, ya terpaksa. Orang bilang main jalan pintas. Ya. Karena dia tidak bisa jangkau dengan jalan lurus, ya jalan pintas saja. Begitu. Hari-hari ini pola kerja begini banyak. Ya. Makanya terjadi kasus-kasus korupsi itu karena orang lebih suka, ya, main jalan pintas atau jalan bengkok, bukan jalan lurus. Ya. Sudah begitu kerjanya ada tim, bukan satu orang yang kerja model begitu. Mereka bentuk tim dengan perhitungan kalau terbongkar ini kerja mereka yang model begini, mereka bukan satu orang, dua orang, tapi ada tim. Jadi rame-rame masuk penjara, rame-rame. Rame-rame pencuri, rame-rame masuk penjara. Begitu. Ini ada istilah, ya, kerja gotong royong, hal yang tidak benar hari ini. Ya. Hanya karena apa? Takut kekurangan, takut tidak cukup. Kecemasan, kegelisahan ini selalu menghantui setiap pribadi. Makanya orang, ya, hari ini kejar harta, keburu harta, ya, buru harta. Kalau saudara baca di dalam 1 Timotius 6 ayat 9-10, itu jelas di situ. Orang oleh memburu harta lah, memburu uang, mengejar uang lah, orang terjerumus dalam berbagai-bagai duka. Ya. Saudara, hari ini catatan yang kedua Tuhan ajar kita bagaimana supaya kita bisa mengucap syukur menjalani hidup ini. Orang lupa untuk merenungkan hal yang satu ini. Waktu lahir tidak bawa apa-apa. Nanti waktu meninggal, waktu mati pun pasti tidak bisa bawa apa-apa keluar dari dunia ini. Berapa banyak rumah mewahmu, berapa banyak mobil mewahmu, berapa banyak tabunganmu di bank, berapa banyak barang emasmu, semua yang kau kumpul tidak bisa kau bawa. Karena itu belajar berkecukupanlah, apa yang bisa ada, puji Tuhan. Jangan paksa diri ambil yang terlalu banyak, apalagi melalui hal yang tidak benar, jalan yang tidak benar. Ya. Itu sesuatu yang sangat memalukan dan mengecewakan hati Tuhan. Ya. Karena itu saudara-saudara, syukur ini akan ada ketika orang memiliki perenungan yang hal yang kedua ini. Dia tidak hanya duduk beribadah di hadirat Tuhan, tapi Tuhan bilang miliki perenungan ini. Waktu engkau lahir engkau tidak bawa apa-apa. Nanti waktu engkau meninggal pun engkau tidak akan bawa apa-apa. Kalau engkau bisa ada apa-apa hari ini pada dirimu, cukupkanlah dirimu dengan itu. Amin, saudara, amin. Ya. Belajar berkecukupan, karena memang nanti mati juga tidak bawa. Ya, tidak bawa apa-apa juga. Kalau bisa ada apa-apa hari ini, itu kemurahan, itu anugerah, syukur sudah itu yang kau miliki hari ini.
Jadi orang bisa mengucap syukur karena orang merenungkan, benar waktu saya lahir, saya tidak bawa apa-apa juga. Kalau sampai waktu saya lahir dan besar dan saya bisa miliki ini, itu puji Tuhan. Terima kasih sama Tuhan, sudah. Ya. Karena nanti waktu saya mati pun yang ada pada saya tidak bawa lagi juga. Ini hanya penunjang sementara hidup dalam dunia, Kak. Mengapa saya harus memaksakan diri untuk terjerumus dalam berbagai hal yang tidak memuliakan Tuhan hanya karena mau dapat ini dapat itu dengan cara yang tidak halal tapi haram. Ya. Hari ini saudara-saudara, banyak berita-berita yang dimuat di media, banyak hal yang terjadi, banyak kasus yang terjadi hanya karena orang memaksakan diri untuk mengambil yang bukan bagiannya karena merasa kurang, merasa gelisah, jangan-jangan tidak cukup. Ya. Bahkan ada orang yang sudah timbun harta untuk berapa tahun ke depan, saudara. Ya. Saudara-saudara, ketakutan yang model begini sama dengan menganggap Tuhan tidak bisa memperhatikan, tidak bisa menyediakan, tidak bisa mencukupkan. Saudara ingat perjalanan Israel dari Mesir ke Kanaan, ya? Israel tidak menabur, tapi Israel bisa makan. Amin, saudara, amin. Ya. Israel tidak piara binatang, tapi ada mereka dikasih daging oleh Tuhan. Luar biasa kalau kita baca sejarah. Itu membuktikan betapa Allah tahu apa menjadi kebutuhan manusia. Sama dengan teks firman Tuhan Matius 6 ayat 32. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Begitu. Masakan Tuhan tidak tahu apa menjadi kebutuhan manusia? Dia yang menciptakan manusia. Dia juga tahu apa yang berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia. Makanya waktu Adam dan Hawa diciptakan, ya, mereka disediakan taman. Sebelum mereka ada, taman sudah ada. Dalam taman itu semua sudah lengkap. Boleh dikatakan Allah menyediakan supermarket. Semua sudah ada. Taman itu semua sudah komplit. Mau daging ada, mau air juga mengalir di situ. Mau buah apa yang tidak ada, semua siap dinikmati oleh Adam dan Hawa. Allah tahu kebutuhan manusia. Allah kita bukan Allah yang batu kayu, yang tidak punya perasaan. Tapi dia Allah yang punya rasa. Dia Allah yang punya pengertian bagi manusia. Masakan dia menelantarkan manusia begitu saja? Amin, saudara. Ya. Yesaya 46 ayat 4 dia bilang, sampai masa tuamu aku tetap dia, sampai putih rambutmu aku menggendong kamu, aku telah memikul kamu dan menanggung kamu terus. Ini berbicara tentang pribadi Allah adalah pribadi yang penuh tanggung jawab bagi manusia. Dia tahu seluruh perjalanan hidup manusia, bahkan kaitannya dengan seluruh kebutuhannya. Allah tahu itu. Dari lahir sampai tua putih rambut, dia tahu sekian puluh tahun manusia hidup. Sekian kebutuhan dia sudah atur, dia sudah sediakan. Dan begitu, saudara-saudara. Saya sebagai hamba Tuhan yang melayani full time di ladang Tuhan, saya dari kampung hanya bawa pakaian di tas kresek alias kantong plastik. Saya tidak bayangkan kalau satu waktu saya ada di kota Kupang ini, saya punya tempat tinggal sendiri, ya, punya kendaraan sendiri, punya istri, punya anak, dan bisa terjamin kebutuhan saya, ya. Dari kampung yang jauh dari keramaian kota, tidak bayangkan itu, saudara. Allah bawa saya tinggal di kota ini bukan ikatan dinas, tapi ikatan persekutuan dan pemberitaan Injil bersama Kristus. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan saya dan keluarga. Dan saya terlalu percaya firman Allah bilang, sampai masa tua dan putih rambut pun dia tetap setia mengurusi seluruh kebutuhan manusia. Masakan engkau meragukan Tuhan yang memberi engkau hidup? Dia kasih kau napas, dia kasih kau kesehatan, umur panjang. Dia juga pasti kasih apa yang menjadi kebutuhan. Jangan pernah ragukan cara Allah bekerja. Amin. Nah, begitu. Jadi jalan hidup ini dengan bersyukur saja. Ya begitu. Jangan bersungut, mengomel.
ukur diri kita dengan orang lain, banding-banding, aduh di sana sudah lebih berhasil, saya cuma segini. Saya sudah hampir akhir tahun ini, saya belum berubah keadaan saya. Yang di sebelah rumah, di tetangga saya sudah berubah gini. Ya. Apalagi menjelang Natalan, waduh seperti ada persaingan. Siapa belanja lebih banyak, siapa punya rumah lebih gagah, siapa. Bukan soal itunya, saudara. Saudara lihat, banyak orang yang hartanya banyak, tetapi dia mengeluh dengan cara yang lain. Kalau saudara mungkin kau punya hidup dengan saya hanya sederhana, tapi kita masih dianugerahi kekuatan, tenaga, sehat. Ada orang yang kaya raya tapi hidup dengan selang infus, ya. Hidup dengan kateter mungkin, hidup dengan baterai jantung itu, ya. Ada orang seperti itu. Kita punya jantung masih normal, ya. Jantung kita masih asli. Ada yang sudah copot jantung asli ganti dengan jantung palsu. Ada yang pakai kaki palsu, tangan palsu, ya. Ada yang pakai apa lagi? Gigi palsu. Kita punya gigi masih asli. Haleluya. Bersyukur. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang ada pada tubuh kita bukan palsu, asli bawaan pemberian Tuhan. Masakan engkau hanya khawatir dan mengeluh, sementara orang lain punya duit banyak, punya harta, tapi yang ada pada tubuhnya semua serba palsu. Haleluya. Ya. Saya termotivasi dan terinspirasi dengan salah satu video di YouTube. Orang yang tidak punya tangan, bahkan ada orang yang tidak punya kaki, tapi semangat hidupnya luar biasa. Dia bisa buat ini, buat itu. Saya pikir-pikir ini orang, dia tidak bilang begini, Tuhan mau ambil napas saya, ambil, sudah hidup juga percuma. Tidak. Dia masih ada semangat hidup dibanding dengan yang lengkap anggota tubuh, tapi tiap hari duduk termenung dan stres, depresi. Pikiran akhirnya cari tali senar. Tali nilon laku, tidak ada tali nilon, rafia pun jadi. Saudara, orang-orang yang punya kekurangan anggota tubuh saja luar biasa. Saya terinspirasi, termotivasi memang. Mereka masih bisa punya karya ini, karya itu, buat ini, buat itu. Mereka bisa. Saudara lihat di YouTube, pasti akan temukan video itu. Orang-orang yang kekurangan anggota tubuh, tapi mereka bisa berkarya itu. Saya lihat, wah, kalau mereka yang punya anggota tubuh kurang saja, semangat hidupnya luar biasa. Masakan kita yang lengkap anggota tubuh, kok kita frustrasi, stres, malu kita dengan mereka. Ya. Mereka jalan hidup dengan bersyukur, menikmati hidup ini, saudara. Ada banyak orang yang tidak bisa nikmati hidup secara baik. Tiap harinya duduk banding diri dengan orang lain, banding diri orang lain. Bagaimana bersyukurnya? Ada mengeluh saja. Pesimis jalan hidup. Karena itu hari ini orang Alkitab ajar kita, bagi kita. Ya, kesempatan ini bahwa yang bisa mengucap syukur adalah mereka yang punya perenungan. Waktu saya lahir, saya memang tidak bawa sesuatu. Satu waktu saya mati pun saya tidak akan bawa sesuatu. Kalau demikian, apa yang pada diri saya hari ini, saya bersyukur saja. Kalau saya masih bisa punya ini, punya itu, bersyukur sudah. Karena nanti juga satu waktu saya pulang juga, saya tidak bawa yang ada ya hari ini. Kan begitu. Jadi tidak memaksakan diri untuk menjangkau sesuatu yang tidak bisa terjangkau. Karena toh juga satu waktu kita tinggalkan dunia, kita tidak bawa pulang apa-apa juga. Ini perenungan membuat kita untuk memiliki prinsip bersyukur, karena memang yang syukur membuat kita menjadi orang-orang yang selalu merasa puas menjalani hidup. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana bisa bersyukur dan itu membuat Tuhan senang dengan kita. Bersama saya kita lihat di dalam dialog antara Yesus dengan perempuan Samaria itu. Yohanes pasal 4 ayat 13 dan 14. Waktu itu percakapan Yesus dan perempuan Samaria di sumur Yakub. Yesus awalnya mengatakan kepada perempuan itu yang datang timba air di sumur Yakub, berikanlah aku air dari sumur ini. Perempuan itu berkata,
engkau tidak punya timba, bagaimana engkau bisa ambil air ini? Yesus balik berkata kepadanya, oke lah, tapi saya mau bilang bagimu air yang kau ambil ini, engkau akan minum dan haus lagi dan datang ambil lagi. Tapi barang siapa yang meminum air yang akan kuberikan kepadanya, dia akan tidak haus lagi sampai selama-lamanya, bahkan dari dalam hatinya ada juga terpancar aliran-aliran air hidup. Artinya begini saudara, apa yang dikatakan Yesus sebenarnya sebuah gambaran bagaimana kalau orang berjumpa dengan Tuhan lewat firman Tuhan. Firman Tuhan itu air kehidupan. Kalau firman Tuhan itu ada dalam hati seseorang, firman ini mengubahkan kita yang tadinya manusia yang aslinya selalu haus, selalu tidak puas. Haus itu sebenarnya memberi perasaan tidak puas, tidak puas, tidak puas. Tapi waktu firman Allah yang adalah air hidup itu, kita mengkonsumsinya, bahkan memilikinya dalam hati kita. Firman itu akan mengubah kita yang tadinya tidak pernah puas. Sekarang firman itu menjadikan kita selalu puas. Amin, saudara, amin. Ada firman Tuhan di hati, kita akan puas. Puas dengan istri kita, puas dengan suami kita, puas dengan gaji kita, puas dengan usaha kita yang kecil-kecilan pun kita puas dengan penghasilannya. Dengan omset yang ada kita akan puas. Ya. Puas dengan ya kecantikan kita pas-pasan, kegantengan kita pas-pasan. Puas dengan postur tubuh kita yang mungkin tidak terlalu tinggi. Atau mungkin postur tubuh kita yang kurus, ada yang buncit, ada yang pendek, ya. Puaslah, ya. Puas dengan rambut kita yang mungkin pas-pasan modelnya, ya kita puaslah. Hidung kita yang modelnya pas-pasan, pokoknya puaslah. Firman Allah akan mengubah manusia yang pada dasarnya tidak pernah puas. Haus itu gambaran orang tidak puas. Waktu firman Allah meresap masuk di hatinya yang adalah air hidup itu, menjadikan dia tidak akan haus lagi atau tidak akan pernah mengeluh dan merasa tidak cukup lagi. Saudara-saudara, kalau demikian, betapa pentingnya hidup ini tiap hari harus mengkonsumsi firman Allah. Kalau hati ini tidak terisi firman Allah, orang berkelahi terus saja. Kenapa dia berkelahi dan ribut terus? Karena dia tidak pernah puas. Ya. Malah berlaku buas terhadap sesamanya, saudara. Perselisihan, pertengkaran akan terus ada di sekitar kita. Ya. Orang berkelahi terus di mana-mana, baik dalam rumah tangga, di lingkungan, di tempat kerja, tempat bisnis, usaha kita. Akan terjadi gesekan terus di situ. Karena ada kecemburuan dan rasa iri itu tinggi sekali kepada orang lain. Tidak pernah puas dengan yang ada pada dirinya. Kenapa dia tidak punya firman di hati? Ada persaingan-persaingan yang tidak sehat. Bahkan orang bisa nekat pakai kuasa gelap untuk ya membunuh orang lain, ya. Pakai ilmu-ilmu sihir mencelakakan orang lain supaya orang lain tidak boleh berbisnis, berusaha sama seperti dia. Bisa saja. Karena dia tidak puas dengan apa yang dia dapat dari usaha yang ada. Dia ingin orang lain dihentikan langkahnya, tidak boleh ya, berusaha seperti dia punya usaha. Dan hari ini kan modelnya begitu. Ya. Bahkan kalau pakai kuasa gelap tidak mempan, maka bayar orang untuk hari ini terjadi pembunuhan di mana-mana, pembunuhan sadis. Karena orang merasa tersaingi, ya. Bisnisnya tersaingi, ya. Pekerjaannya tersaingi, ya. Kehidupannya merasa terintimidasi orang lain. Itu perasaan dia. Hanya karena tidak ada firman di hatinya. Begitu, saudara. Ya. Karena itu hari ini hal yang ketiga yang terakhir Tuhan kasih tahu kita. Betapa pentingnya tiap hari kita konsumsi firman Allah. Ya. Makanya Mazmur pasal 1 ayat yang kedua dia bilang, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3 Mazmur 1 dia bilang di sana, yang kehidupnya akan seperti pohonnya ditanam di tepi aliran air, yang senantiasa bertumbuh subur, berdaun lebat, bahkan berbuah, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin, saudara, amin. Ya. Karena tiap hari kita konsumsi firman Allah siang malam itu, saudara, kita akan menjadi orang-orang yang berkecukupan, ya, menjalani hidup ini dengan puas. Seperti pohon ditanam di tepi aliran air itu,
dia segar terus. Ada orang yang pegang duit banyak tapi muka tidak segar. Ya. Begitu. Ada orang yang punya harta banyak tetapi dia stres, jalan lancar. Ya, gitu. Karena banyak hal yang mesti dihadapi, dia urus. Takut terintimidasi, begitu ya. Seperti ada yang kejar-kejar sama dia. Ya. Begitu. Apalagi yang orang yang pakai emas penuh di badan, di leher, di jari, di tangan, apa segala macam. Ya. Itu jalan di mana-mana juga dia ketakutan. Lebih simpan saja. Sekarang ini orang nekat-nekat saja. Dilihat barang emas banyak di badan kita, hati-hati. Kalau bukan dihipnotis, bisa saja terjadi begal. Ya. Di kota ini sudah banyak. Ya. Ditodong dengan senjata tajam dan lain sebagainya. Akhirnya menyerahkan ini sudah. Daripada kepunya nyawa melayang, sudah ambil sudah. Jadi, saudara jangan kira orang yang punya harta itu aman. Oh, sabar dulu. Ya. Tapi tidak berarti saya khotbah begini supaya kita tidak boleh punya. Oh, boleh. Tapi sekali lagi harus punya firman dulu sebelum punya harta. Amin. Supaya jangan sampai hartamu berada di mana kau punya hati di situ, bukan ada pada Tuhan. Hati kita melekat dengan Tuhan, ya. Firman Allah sandaran kita. Harta itu kedua, kekayaan itu kedua. Ya. Harta yang berharga adalah firman Tuhan, adalah Yesus dalam hidup ini. Amin. Ya. Yesus harus menjadi harta kita. Begitu. Ada pujian lama ya. Saya waktu masih sekolah, Pak Ade Mandahutu sering menyanyi lagu itu. Besarlah untungku jika Yesus milikku. Ya. Jadi Yesus Kristus itu harta kita. Ya. Harta terbesar dan termahal itu waktu kita punya Yesus. Punya Yesus sama dengan punya firman. Karena firman adalah Yesus sendiri. Yesus adalah firman yang telah menjadi daging. Ya. Kalau punya harta yang banyak tapi tidak punya Yesus dalam hidup, saya akan engkau hidup dalam kegelisahan dan kecemasan. Tiap hari engkau gelisah, cemas terus. Karena salah-salah ini harta bisa mendatangkan musibah. Saudara-saudara, lihat bencana alam kemarin-kemarin kita lihat di Bali dan di beberapa tempat di Pulau Jawa. Ya. Saudara-saudara lihat. Harta tidak ada guna. Makanya Amsal 11 ayat 4 bilang pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Mobil Pajero, Fortuner, mobil-mobil yang bagus itu yang mewah semua dibawa banjir. Ya. Rumah-rumah mewah hancur. Ya. Tidak ada model sama sekali. Yang punya barang-barang mewah itu muka rusak semua. Ya. Stres, muka tidak jelas semua. Saudara, Allah ingin menyatakan bagi manusia bahwa ini yang kamu kumpul selama ini. Seketika kamu akan lihat. Bahkan Alkitab juga firman Allah berkata, hartamu, rumahmu akan menjadi kuburan bagimu. Dan itu sudah terjadi di beberapa tempat. Ya. Gempa bumi dan rumah bisa timbun kembali pemiliknya, saudara. Ya. Karena hati manusia sudah tidak fokus kepada Tuhan. Hati manusia sudah tidak condong kepada Tuhan, tapi condong kepada keinginan duniawi, condong kepada harta dan kekayaan duniawi. Memang kita butuh harta, tapi bukan harta segala-galanya. Dialah Yesus segala-galanya. Amin. Ya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, tepuk tangannya. Maka itu isi hidup ini dengan firman Allah. Yesus ingin memberikan penegasan kepada perempuan Samaria itu. Air yang kau timba dari sumur ini, engkau akan minum, tapi ingat engkau haus lagi, engkau kembali, engkau timba, engkau minum, kau haus kembali lagi. Tapi air yang akan kuberikan kepadamu, mengacu kepada firman Allah. Dari dalam hatimu akan ada kepuasan, engkau tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Betapa pentingnya firman Allah ini, saudara-saudara. Hari ini orang sudah tidak lagi peduli dengan ibadah, sudah tidak lagi peduli dengan mendengarkan khotbah. Ya. Orang lebih suka dengar ya pelawak bikin lucu-lucu, ya. Tapi tidak suka mendengarkan pemberitaan kebenaran yang adalah firman ini. Sebab firman ini akan membuat kita yang lemah jadi kuat, ya. Yang sakit jadi sembuh, karena Mazmur 107 bilang di sana, ya. Disampaikannya firman dan disembuhkanlah mereka. Amin. Firman Allah obat bagi mereka yang sakit. Firman Allah kekuatan bagi mereka yang lemah. Firman Allah jalan bagi mereka yang mengelumui jalan buntu. Firman Allah memberi pengharapan bagi mereka yang putus asa. Firman Allah itu segala-galanya.
Alangkah malangnya manusia hari ini kalau tidak butuh firman Allah. Kau boleh punya harta banyak, kau boleh punya jabatan, kedudukan, ketenaran, popularitas, boleh. Tapi kalau kau tidak punya firman Allah, kau tidak punya Yesus dalam hidupmu, engkau menjadi orang yang paling sial dan malang di muka bumi. Setiap tiba waktunya semua yang kita kumpul akan berakhir di liang lahat. Ya. Tapi yang tidak akan berakhir, Alkitab bilang, firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Amin, saudara, amin. Yesus tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8. Dulu, sekarang, baik kemarin, hari ini, dan selamanya. Dia tidak berubah. Yesus tetap sama. Alangkah malangnya kalau engkau tidak punya Yesus dalam hidupmu. Yesus itu bicara firman, dan firman itu adalah Yesus. Dan karena itulah, saudara-saudara, hanya firman, hanya Yesuslah yang membuat kita puas. Tanpa Yesus engkau punya ini, punya itu, tapi kalau tidak punya Yesus engkau tidak akan pernah puas. Buktinya para koruptor itu bukan tidak kaya, sudah kaya raya tetap pencuri juga. Sudah punya rumah mewah berapa banyak, mobil mewah berapa banyak, tetap korupsi terus, jalan lancar. Karena tidak punya Yesus di hati, tetap juga tidak akan pernah puas dengan harta yang dimiliki. Amin, saudara, amin. Ya. Betapa pentingnya punya Yesus, saudara. Yesus itu bicara firman. Ya. Firman Allah kalau menghiasi hatimu, seperti apa kondisi hidupmu hari ini, engkau tetap puas. Engkau akan tetap menjalani dengan ucapan syukur. Tiba waktunya engkau kembali, engkau tidak bawa sesuatu keluar dari dunia ini. Hanya engkau bawa kembali iman kepada Yesus Kristus, engkau bawa pulang. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita dengan firman Tuhan. Mari tutup Alkitabmu, saudara. Dan kita saat teduh sambil musik persiapkan satu pujian. Saya tidak tahu seperti apa pergumulanmu hari ini, Bapak Ibu Saudara. Baik yang mengikuti dalam ibadah ini, bahkan yang lewat media sosial yang ada. Saudara yang ada di rumah, tapi menyaksikan, bahkan mengikuti live ibadah di PDR Hidup sore ini. Waktu engkau dengar khotbah ini, Alkitab ajar kita semua supaya menjalani hidup ini dengan ucapan syukur. Karena inilah yang menjadi kesukaan Allah. Allah senang kepada orang yang bersyukur. Waktu engkau bersungut, sama dengan engkau lagi menghina Tuhan. Engkau lagi mengecewakan Tuhan dalam hidup. Tapi engkau jalani hidupmu dengan ucapan syukur. Seperti apa realita hidup dan rumah tangga keluargamu, ekonomimu hari ini. Masa mudamu, pekerjaanmu, bisnismu apa hari ini. Sikapilah itu dengan bersyukur saja. Sebab itu yang bikin Tuhan bangga. Itu yang bikin Tuhan senang kepada orang-orang yang selalu menjalani hidupnya dengan syukur. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, nyanyikan pujian ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Papa. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan
janjimu Tuhan. Kau berfirman, dan sembuhkan. Kau bersabda, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi, apapun yang terjadi, haleluya, katakan dengan sungguh pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, amin, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Katakan, Kau berfirman, dan Kau bersabda Tuhan, Kau bersabda, amin, dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Katakan, Kau berfirman Tuhan, haleluya, firman, amin, dan sembuhkanku. Kau bersabda, dan selamatkan, haleluya. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Yesus, kami percaya Engkau. Yesus, ku percaya. Katakan, Yesus, kami percaya Engkau. Haleluya. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari saudara saat teduh dengan Tuhan. Saya akan berdoa bagi kita. Apapun persoalan kita sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak-anak, orang-orang muda, remaja, anak kecil sekalipun, engkau datang dalam ibadah hari ini, bahkan mengikuti dari media yang ada, bawa pergumulan kepada Tuhan. Mungkinkah hari ini engkau kurang bersyukur dengan apa yang ada padamu? Mungkinkah hari ini engkau hidup dalam kesungutan, pengeluhan berkepanjangan dan kurang bersyukur? Tuhan yang lebih tahu apa yang kau hadapi hari ini. Tapi dengan mendengar firman Tuhan hari ini, seandainya khotbah ini menyentuh engkau, angkat tanganmu dan saya akan berdoa. Saya akan membawa persoalanmu kepada Tuhan. Baik yang terbeban dengan kondisi kesehatan yang bermasalah, sakit apa saja, terbeban rumah tangganya bermasalah, pekerjaannya, bisnisnya, usaha jualannya, tokonya, kiosnya yang bermasalah, masa mudanya bermasalah, pendidikannya bermasalah. Allah tahu apa yang kau hadapi hari ini. Bawa itu kepadanya dalam doa. Saya akan berdoa bagi saudara. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur buat firman-Mu telah kusampaikan. Hamba terbatas dalam memberitakannya, tapi hamba terlalu percaya sungguh Roh Kudus tak terbatas menjelaskan kebenaran firman Allah yang telah kusampaikan dan sudah berakhir. Dan Tuhan memberikan pengertian pemahaman yang benar dalam setiap hati umat Tuhan yang mengikutinya, baik yang ada dalam ruangan ibadah ini, bahkan yang secara mengikuti secara live dari setiap rumah tangga masing-masing. Tuhan memberkati umat Tuhan yang telah mendengarkannya hari ini. Dan Tuhan menjamah setiap pribadi yang memiliki sejumlah pergumulan beban hidup, membuat mereka ada dalam kegelisahan, kekecewaan, keputusasaan, bahkan jarang bersyukur, yang adalah bersungut, mengeluh. Firman Allah menjangkau mereka hari ini. Ajarlah mereka untuk tetap setia, dekatkan diri untuk dalam peribadahan, persekutuan dengan Allah, menjadikan mereka orang-orang yang merasa cukup
Karena Yesus bisa memberi makan 5.000-an orang, bahkan lebih, dengan 5 roti dan 2 ikan. Kekurangan dibuat Tuhan menjadi cukup, bahkan berkelimpahan. Waktu mereka duduk bersama Yesus, orang-orang yang duduk bersama Tuhan, masakan Tuhan mengecewakan mereka? Tidak akan pernah dikecewakan waktu mereka beribadah. Sebab firman berkata ibadah itu mengandung janji baik hidup hari ini dan akan datang. Janji keberkatan bagi mereka yang setia beribadah dengan Tuhan. Bapak, terima kasih buat firman Allah mengingatkan kami supaya kami jangan lupa. Waktu kami lahir, kami tidak bawa apa-apa ke dalam dunia. Satu waktu kami tinggalkan dunia alias kami meninggal atau mati, kami juga tidak bawa keluar apa-apa dari dunia ini. Tolong supaya hati kami tidak melekat dengan kemewahan dan kenikmatan dunia. Sebab dunia akan berlalu dengan segala kenikmatannya. Ajarlah kami untuk bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah kasih bagi kami. Kami sikapi dengan syukur. Tanpa harus membuat hidup kami dipaksa menjangkau sesuatu yang kami tidak bisa jangkau. Ajarlah kami Tuhan untuk tetap mengkonsumsi firman Allah tiap hari. Sebab hanya firman Allah saja yang bikin kami merasa bersyukur, merasa berkecukupan. Firman Allah mengacu kepada Yesus. Yesus dalam hati kami akan jadi puas dan bukan buas. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan. Metrekan itu di hati kami setiap yang mendengarkannya. Bahwa kami pulang dengan berkat dari firman yang kami terima hari ini. Supaya kami terus mengucap syukur. Menghiasi hidup, hari-hari hidup kami tiap hari dengan bersyukur. Karena itulah yang Tuhan senangi. Itulah yang Tuhan suka dari kami. Berkati umat yang mendengar. Hamba yang menyampaikan kami sampai diberkati. Yang sakit dalam nama Tuhan sama yang sakit dan Tuhan pulihkan. Yang lemah Tuhan beri kekuatan. Yang berputus asa Tuhan beri pengharapan. Yang mengalami jalan buntu Tuhan buka jalan bagi mereka. Bahkan yang ada dalam berbagai keterpurukan ekonomi mereka Tuhan pulihkan. Bisnis mereka, ekonomi mereka, jualan mereka, usaha mereka dipulihkan. Bahkan rumah tangga yang bermasalah Tuhan pulihkan. Keluarga yang bermasalah rumah tangganya. Terpujilah Tuhan. Anak-anak muda hidup dalam kondisi terpuruk dalam pergaulan masa muda kak. Tuhan pulihkan kemudahan dan masa depan mereka yang terbaik Tuhan siapkan. Terima kasih Bapak buat lautan firman-Mu. Kami akan tandai rasa syukur buat firman yang melawat kami. Ada sejumlah berkat Tuhan kami terima dari Tuhan ke dalam tangan kami bawa dan persembahkan. Kuduskan berkati. Persembahan syukur kami muliakan Tuhan. Menunjang pelayanan pekerjaan-Mu di muka bumi lewat persembahan kami hari ini di sini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang kita diberkati firman Allah bersama saya katakan. Amin. Terima kasih waktu sudah saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada hamba Tuhan yang sudah memberitakan firman Tuhan sore hari ini. Saya percaya bahwa kita semua terisi oleh kebenaran firman Tuhan dan diberkati. Amin. Aminnya tidak ada suara. Ini sudah diberkati kok. Sekali lagi kita semua yang diberkati dengan firman Tuhan, kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Tuhan terus memberkati kita dan terus bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus bersyukur kepada Tuhan atas segala hal yang kami lalui. Dengan sukacitamu Tuhan, kami mau terus menjalani hidup kami. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah di dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada. Sekali lagi sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sama-sama. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu
bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalam mengikutimu Tuhan, dalam kegerakanmu melayanimu Tuhan, di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan, dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan, di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku terus. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cita kita penuh, suka citaku penuh. Silakan duduk kembali umat Tuhan. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran kita semua dalam persekutuan kita sore hari ini. Mari kita terus ada di dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan selama Tuhan izinkan kita ada. Atas nama keluarga besar Air Hidup, kami menyampaikan ucapan terima kasih untuk Bapak Talmon yang sudah menjadi saluran berkat sore hari ini bersama dengan Ibu. Tuhan terus memberkati di dalam keluarga pelayanan, semua pergumulan hidup Tuhan jawab sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah melayani, Tuhan memberkati dalam setiap pergumulan. Terima kasih untuk kita semua yang sudah hadir di dalam ibadah kita sore hari ini. Nanti minggu depan kita jumpa kembali di waktu yang sama. Untuk pengumuman sepekan, hari Senin nanti ada doa pemulihan dari jam 6 sampai selesai. Kita yang berkesempatan boleh hadir, dan di hari Jumat nanti ada mesbah doa dari jam 11 sampai selesai. Mari kita juga yang punya kesempatan dan kerinduan boleh ada bersama-sama di tempat ini untuk kita berdoa. Dan nanti minggu depan yang akan menjadi worship leader Nona Giska, nanti bisa dipilih teman-teman yang akan singers untuk latihan bersama dengan KTD di hari Jumat mendatang. Baik, mungkin ini saja pengumuman yang bisa saya sampaikan. Mari kita terus setia di dalam panggilan Tuhan di hidup kita. Kita akan masuk di dalam doa syafaat sekaligus doa berkat dengan kasih. Nanti saya minta kesediaan Mama Talmon untuk membawakan kita di dalam doa. Bagi kita yang punya pergumulan boleh ditulis dan diberikan kepada hamba Tuhan. Kita naikkan pujian sekali Yesus selamanya Yesus. Mari kita siapkan hati kita lagi untuk kita masuk di dalam syafaat. Terima kasih Bapa untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk perkenanan Tuhan bagi kami, untuk kami beribadah di sore hari ini. Dan kami diisi oleh firman Tuhan. Mari terus ajar kami untuk selalu hidup dalam ucapan syukur kepadamu Tuhan. Dan menerima seluruh hidup kami sesuai dengan perspektifnya Tuhan bagi kami. Kuatkan kami, teguhkan iman kami, untuk kami terus bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan. Bahkan kami boleh berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami bawa seluruh syafaat kami sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami alami Tuhan, dalam kurang maupun lebih, kami tetap mempertahankan Yesus dalam hidup kami. Kami mau terus berkata Tuhan baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dalam setiap hidup kami.
segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru dalam musim kehidupan, musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru, dan kesempatan baru. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Mu Tuhan kami ada, karena kasih-Mu Tuhan kami dapat melewati setiap musim di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala keadaan, terima kasih Tuhan. Waktu berlimpah maupun kurang, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu Bapa. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru, di setiap musim hidupku, di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Engkau Tuhan menjadi kekuatan kami. Yes. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus selamanya, Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang. Hanya bersama-Mu Tuhan kami temukan kekuatan baru, karena di dalam kasih-Mu Tuhan ada pengharapan. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus selamanya, selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus selama